Baik, pada tahun 2003 ada sebuah negara yang berdiri dan masih berdiri di daerah Balkan di Eropa yang bernama Yugoslavia. Negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat karismatik bagaikan Soekarno-nya mereka. Namun semuanya berubah sejak pemimpin tersebut meninggal di tahun 1980-an. Pemimpin tersebut pernah berkata kepada Bapak Soekarno bahwa negara multikultural dan multi etnis seperti Indonesia dan Yugoslavia memiliki kemungkinan yang besar untuk terpecah dan mengalami banyak konflik-konflik sosial. Pak Soekarno bertanya, lalu prediksi Bapak sampai kapan Indonesia akan aman? Lalu presiden dari Yugoslavia pertama tersebut berkata, menurut saya Indonesia akan pecah 5 tahun dari mulainya perpecahan antar etnis. Yang menjadi ironi adalah yang pecah malah negara mereka sendiri gitu. Lalu kenapa mereka bisa pecah? Masalah utamanya adalah ghibah. Pada sekitar tahun 1980-an ketika si presiden karismatik tersebut meninggal, terjadi tragedi besar-besaran dikarenakan oleh krisis moneter, hancurnya perekonomian, lalu berlanjut 1990 dengan rakyat yang tak lagi percaya kepada pemimpinnya hingga ada pemimpin yang hanya berdiri sekitar 2 atau 3 tahun. Lalu ketika tahun 2003 sudah terjadi perang antar etnis yang memecahkan negara tersebut menjadi beberapa negara bagian yang sesuai dengan etnisnya masing-masing. Hal tersebut bermula ketika ada satu orang di suatu perkampungan di daerah Yugoslavia. Ketika krisis moneter sudah menjadi kewajaran bila banyak orang yang memilih untuk melakukan hal-hal aneh dikarenakan oleh keinginan mereka yang tidak terpenuhi, Baraya. Yang harus kita pahami adalah ketika mereka tidak terpenuhi kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan untuk memiliki hal-hal yang mereka inginkan, kenikmatan dunia begitu. Bagi kita yang ada di peradaban timur, mungkin pilihannya adalah kalau nggak mampu ya judi. Tapi atau kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi di daerah barat sana yang sangat liberalis dan sekularis, agak susah untuk mereka mendekatkan diri kepada hal-hal yang berbau religi. Lalu Alkiza ada seorang pria di suatu perkampungan yang ingin mendapatkan gairah seksual yang berbeda. Ini cerita yang diverifikasi ya. Mendapatkan gairah seksual yang berbeda, lalu dia menyumbat lubang belakangnya, lubang duburnya dengan botol bir. Namun botol bir itu pecah di dalam, Baraya. Jadi ini ironi yang agak lucu begitu, Baraya. Nah dari situ dia menggibahkan itu dengan sedikit-sedikit tambahan begitu. Dia menggibahkan dengan bumbu-bumbu fitnah. Dia bilang kepada kaumnya, misal ada kaum, kalau di film Titan-Titanan itu ada kaum Eldia, ada kaum yang lain-lainnya. Nah dia ini kaum Eldia, dia ngomong, ini kaum Marley ini nyumbatin botol ke pantat saya. Dan sekarang botolnya pecah dan saya penyakitan. Kita harus balas dendam begitu. Kalau di Indonesia kita tahu dengan kasus perang sampit yang dikarenakan pendatang. Namun ini berbeda karena orangnya emang orang itu saja. Mereka saling menuduh lalu dikarenakan pergibahan itu pasti menambahkan fitnah ya. Pergibahan itu tidak mungkin pure bersih. Baraya. Nah, ketika pergibahan tersebut makin mencuat dari mulut ke mulut ditambahkan satu huruf. Ketika sampai ke ribuan orang setelahnya, maka fitnah tersebut sudah menjadi suatu kemutlakan. Dan bergibah telah menghancurkan negara ini dari dalam hingga terjadi perang antar negara, antar etnis dalam negara, lalu negara ini terpecah menjadi beberapa negara-negara kecil. Baik, berarti konsensus kita harus kita tujukan kepada topik kita tentang bergibah ini. Sebegitu besarnya dampak bergibah, sebegitu besarnya dampak pergunjingan yang tidak disenangi oleh orang lain, baik itu buruk, baik itu benar ataupun itu bohong, akan menghancurkan suatu masyarakat secara konsisten dan menggunakan pola seperti kaki gurita begitu. Ketika saya bergibah dengan Baraya satu orang, maka itu akan mencuat ke banyak orang lainnya.
Lalu banyak yang bertanya, lalu apa hubungannya begitu? Gak semua yang bergibah pasti akan begitu. Nah, yang harus kita pahami adalah bergibah pasti akan menghasilkan hal tersebut. Kita bisa pahami di tempat-tempat lain ya, seperti tentang eh, selain yang Yugoslavia itu bisa kita lihat di Perang Sampit. Perang Sampit itu banyak dari masalahnya terjadi karena gibah. Atau masalah ini, Bapak Basuki Cahayapurnama itu banyak tambahan-tambahan ketika digibahkan. Memang beliau salah, tapi ada beberapa tambahan-tambahan lainnya gitu. Nah, lalu kenapa gibah bisa memiliki dampak yang begitu besar? Dan untuk kita yang sedang berpuasa kini gitu kan, yang notabene kita ada di zaman yang serba online dengan menggunakan segala macam sosial media. Bagaimana gibah itu dapat dihindarkan dan apa hukumnya kita bergibah? Nah, bila kita lihat dengan kasus sebelumnya, gibah ini dapat kita definisikan sebagai suatu percakapan antara satu orang kepada satu orang atau lebih dengan topik yang tidak disenangi oleh bahan pergibahan begitu. Yang Baraya harus pahami ketika kita bergibah tidak harus benar atau bohong. Yang jelas efek berkelanjutannya yang akan mematikan gitu. Nah, pergunjingan ini secara psikologis sangat mematikan karena banyak orang-orang yang menjadi korban-korban dari norma-norma hukum yang tidak seharusnya mereka dapatkan dikarenakan pergibahan di antara masyarakat. Saya punya teman saya ini orangnya aktif, ikut organisasi segala macam. Tapi Baraya, dia jadi pulangnya malam, itu suatu konsekuensi. Lalu dia digibahi oleh tetangga-tetangganya, ih masa anak cewek pulangnya jam segitu, atau anak cowok, ih masa anak cowok nggak peduli sama keluarga pulangnya jam segitu. Padahal yang dia lakukan adalah demi keluarganya, demi masa depannya begitu. Namun pergibahan ini terus berlanjut hingga si keluarga teman saya tersebut mendapatkan sanksi-sanksi hukum dari masyarakat dan dipandang rendah begitu. Nah, sekarang ketika gibah ini sudah marak, berarti secara psikologis kita tahu ya, secara norma atau secara etika saja kita paham bahwa gibah ini sebenarnya suatu fenomena yang harusnya disingkirkan gitu. Walau tidak bisa disingkirkan, setidaknya gibah ini harus kita berikan pedoman-pedoman bahwa gibah itu nggak boleh begitu. Lalu terkhususnya untuk orang-orang yang sedang berpuasa, kita mengetahui bahwa ketika kita berpuasa kita dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berpuasa adalah menahan diri dari makan, minum, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Ada pula keutamaan puasa adalah menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Lalu dewasa ini ketika kita Ramadan, pasti banyak yang bertanya, melihat kepada kejadian gibah di Yugoslavia yang hingga menghancurkan suatu negara, banyak yang memberikan pertanyaan, lalu apa hukumnya bergibah ketika kita sudah berpuasa? Ini menjadi masalah yang dan pertanyaan serta pernyataan yang agak ambigu ya. Karena pertanyaan ini seringnya muncul di negara kita gitu. Yang notabene penganut muslim terbesar, di mana haji di mana-mana, orang bergelar kiai di mana-mana, habaib di mana-mana, acara tahlilan di mana-mana, yasinan di mana-mana, tapi pemersatunya adalah gibah. Maka yang harus dijadikan kita pertanyaan adalah kenapa masih dipertanyakan begitu. Gibah sudah jelas haram. Gibah sudah jelas efek konsistennya, efek berkelanjutannya, butterfly effect dari gibah ini akan terus melebar dan tidak terhingga. Lalu kenapa masih dipertanyakan? Ya, sudah jelas gibah itu tidak boleh ketika berpuasa. Bahkan ketika tidak berpuasa saja tidak boleh. Saya sudah mengumpulkan beberapa dalil. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya membicarakan orang lain itu tidak boleh. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kalau itu benar gimana? Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau benar itu namanya gibah, kalau nggak benar namanya fitnah. Dua-duanya dosa. Di riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bergibah itu seperti kamu memakan daging saudara kandungmu sendiri. Seberapa menjijikannya itu Baraya kita makan daging saudara sendiri. Dan masih dipertanyakan gitu, masih diperdebatkan. Oh boleh kok gibah walau lagi puasa. Biasanya mama ngomong gini, Masya Allah. Nah, yang harus kita berikan pemahaman adalah ini dalilnya ada
dalilnya jelas. Secara etika salah gitu. Secara psikologi harusnya kita bisa menalar, walau dengan nalar sederhana, bahwa ghibah itu tidak boleh. Nah, beberapa riwayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat yang lagi Maha Penyayang." Surah Al-Hujurat ayat 12. Berarti sudah jelas ya, bahwa menggibah itu, menggunjing itu tidak boleh. Karena Allah sendiri yang berfirman. Misal ada yang bilang, oh boleh kok kata kiai ini, boleh kata kiai itu, boleh. Gini Baraya, kita beragama itu mendengarkan firman Allah, bukan firman dari petinggi-petinggi agama, begitu Baraya. Karena yang menjadi permasalahan, kita terkadang di era media sosial ini hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar dan butuh kita dengar dan ingin kita dengar begitu. Dan bila kita terus melakukan tersebut, mempraktisi hal tersebut, kemungkinan umat Islam akan hancur dengan sendirinya. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwa sesungguhnya umat Muslim nanti akan ada dalam golongan yang besar, gitu. Tapi mereka seperti makanan yang dikerubungi oleh orang-orang kelaparan. Kenapa begitu? Karena kita banyak, tapi kita tidak berdaya Baraya. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita hanya seperti buih-buih di samudra Baraya. Nah, apakah tidak sakit hati kita? Kita mengetahui bahwa bergibah ini efeknya akan mematikan, tapi tetap kita lakukan. Bukankah itu menjadi satu hal yang patut kita pertanyakan? Intelektualitas Anda bagaimana? Karena yang memperdebatkan ini terkadang adalah kiai-kiai, habib-habib, syekh-syekh, atau ustadz-ustadz yang gelar sudah tinggi, sudah terkenal kemana-mana, ya sudah S1, S2, S3, S Jampur, S Doger segala macam. Walau lagi puasa saya agak haus ya. Ya maaf. Ya begitu. Mereka membahas ini terus bahwa gibah ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Menurut saya pribadi ya, melansir dari ayat-ayat tersebut, menurut Imam Malik pernah bilang bahwa bergibah itu menghilangkan keutamaan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Sudah jelas dong. Karena itu menghilangkan esensi dari puasa, bahwa ketika kita berpuasa Baraya, kita diminta untuk menjadi seseorang yang lebih berjiwa murni begitu. Kita diminta untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Lalu Imam Bukhari juga pernah berkata, bergibah itu tidak ada gunanya. Lalu apa gunanya ketika kita berpuasa kita bergibah? MUI pernah berfatwa, fatwa nomor 10 tahun 2001 tentang hukum gibah saat puasa, bahwa bergibah saat berpuasa adalah haram dan membatalkan puasa. Fatwa dari ulama Syafi'iyah, mazhab orang Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Jadi ketika saya memberitahukan ini, mohon ditelaah terlebih dahulu ya, apa yang kita ikuti, imam-imam yang kita ikuti dan kita maklumi, kita ikuti, kita turuti begitu penafsirannya sudah berkata begitu. Dalam kitab Al-Fiqih Al-Akbar menyatakan bahwa ghibah adalah dosa besar yang harus dihindari dan lebih dilarang saat puasa karena bisa membatalkan puasa begitu. Menurut imam-imam dengan mazhab Syafi'i, Maliki, itu menghilangkan esensi puasa dan menghilangkan pahalanya. Sedangkan untuk kita dan imam-imam Syafi'iyah itu malah lebih daripada itu, karena membatalkan puasanya sendiri sehingga harus diganti di kemudian hari. Dan yang sekarang juga nggak boleh diakhiri begitu puasanya. Imam mazhab dari 4 tokoh besar juga mengatakan hal yang seperti tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ghibah menggunjing adalah haram, baik saat puasa maupun tidak. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu keharaman menghina, mencela, dan memfitnah orang lain. Ya sebenarnya sudah jelas ya, bergibah ini seharusnya tidak usah menjadi bahasan kita, tapi harus kita bahas karena terkadang ada orang-orang yang harus dibahas biar mereka lebih paham begitu.
Jadi kesimpulan dari pernyataan saya kali ini, video saya kali ini, bahwa bergibah itu sudah seharusnya menjadi sesuatu yang kita tolak mentah-mentah, kita jauhi semaksimal mungkin, terutama di saat kita berpuasa. Ketika baraya sudah berpuasa, jangan sampai puasa baraya hanya di kerongkongan, yang hanya menyiksa baraya dan membuat baraya lapar dan haus begitu baraya. Kita berpuasa harus ada esensinya, menjadi orang yang lebih baik, menahan hawa nafsu, menahan membicarakan orang, menahan membicarakan kejelekan orang, begitu baraya. Baik, di akhir saya ingin memberikan pertanyaan baraya. Bila saya adalah suatu korban dari norma masyarakat, karena misal saya pernah melakukan suatu kesalahan begitu, saya bertobat akan kesalahan tersebut dan pihak yang menjadi target dari kesalahan saya atau orang yang bersangkutan sudah memaafkan saya dan saya telah bertanggung jawab menurut hukum syariah. Misal saya mencuri, saya sudah dipotong tangan, atau orang yang saya curi sudah saya kembalikan hartanya, dia sudah memberikan maaf kepada saya dan saya sudah sholat taubat. Lalu saya mendapatkan hukuman dari norma masyarakat dikarenakan saya digibahi oleh salah satu tetangga saya yang tahu akan masalah tersebut. Menurut baraya, ketika itu apa yang harus saya lakukan dan apa yang menjadi konsensus saya? Apakah saya harus memikirkan kata-kata mereka atau tidak usah, atau saya harus membuat norma masyarakat yang lain atau yang lainnya? Begitu baraya, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.